PS biasanya satu kota satu kantor. Benar, gitu ya. Ya, Bu. Kalau saya itu 7 kota dan kabupaten. Mas Kesuma juga boleh kalau punya aset mau dijual melalui lelang. Kesuma tertarik beli produk UMKM itu bisa akses di lelang.go.id. Biasanya katalognya kita keluarkan di IG-nya KPKNL Pekanbaru setiap hari Rabu. Lelangnya selalu ada setiap hari. Kopi kenangan mantan nggak ada? Kopi kenangan mantan itu jangan. Oh, jangan ya, nggak bisa move on Atau kita ya. Boleh, yang anti-aging bagus juga. Itu bisa punya warung kopi loh. Jadi, gimana, Bu? caranya jangan grogi. Kan harusnya yang grogi yang ditanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, selamat datang kembali di Pose, podcast seputar ekonomi. Berbeda dari episode sebelumnya, yang sahabat data itu ditemani oleh rekan saya yang cantik, maka pada kesempatan kali ini, saya, Emata Kesuma, akan menemani sahabat data semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan tamu yang sangat super duper spesial yang juga berbeda dari narasumber sebelumnya. Kita telah kedatangan ibu cantik yang awet muda dan juga sangat positif vibes sekali nih kalau saya dekat dengan beliau. Baik sahabat data, mari kita ucapkan selamat datang untuk Ibu Maulina Fahmilita, MSI Psikolog. Selamat datang Ibu di podcast BPS Provinsi Riau. Terima kasih sudah diundang. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang Kesuma sehat nggak? Alhamdulillah sehat Bu. Mohon izin Bu, ini saya manggilnya enaknya Ibu Maulina boleh Bu ya? Boleh. Oke, nah sahabat data, jadi Ibu Maulina ini merupakan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Riau atau KPKNL Provinsi Riau. Benar ya Bu ya? Sedikit salah. Sedikit salah ternyata saya. Remedial saya sahabat data. Jadi yang benar itu KPKNL Pekanbaru. Oh, KPKNL Pekanbaru. Betul. Oh, oke. Jadi Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru. Nah, dan yang sahabat data harus tahu, beliau merupakan seorang psikolog. Nah, bagaimana sih Bu ceritanya dari seorang psikolog bisa menjadi Kepala Kantor Wilayah KPKNL Pekanbaru nih Bu? Wah, itu ceritanya ngabisin podcast ini nih. Wah, langsung sejarah 1 jam ya Bu? Iya, sejarahnya dari 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kan agak panjang. Tapi intinya saya psikolog, saya masuk di Kementerian Keuangan itu nembaknya itu Sekretariat Jenderal. Oh, di Setjen. Di Setjen di Biro SDM. Keterima di sana, tapi kemudian menikah ikut suami dan harus Setjen kan cuma ada di Jakarta ya. Dan suami tidak punya bisnis di Jakarta, jadi saya harus milih pindah institusi. Jadi di Kementerian Keuangan itu kan ada 12 unit eselon 1. Disuruh milih nih mau kemana. Yang ada di daerah itu ada perbendaharaan, ada kekayaan negara, ada bea cukai, dan ada pajak. Waktu itu yang paling cepat ngerespon kekayaan negara. Yowes, saya pindah ke kekayaan negara. Oh. Itu ceritanya. Tapi SI psikolog saya tidak berhenti. Di luar jam kantor saya menerima layanan untuk psikologi. Mas Bang Kesuma pengen boleh. Dan sekarang di Kementerian Keuangan, karena kita juga sudah masuk pada segmen kesejahteraan mental, saya juga bergabung sebagai konselor di Kementerian Keuangan. Wow, jadi memang selain sebagai seorang Kepala Kanwil KPKNL Pekanbaru juga seorang konselor, baik yang pribadi maupun bagian dari Kementerian Keuangan itu sendiri Bu ya? Siap. Kalau di Kementerian Keuangan for free, tapi kalau misalnya itu BPS, bolehlah nanti harga teman. Diskonnya 95% Bu? Boleh. Gak ada masalah. Tapi ditagih di surga ya. Aduh. Sangka saya nanti ditagihnya ke kantor BPS nanti Bu. Ya, mangga. Nah,
Bu, untuk KPKNL itu sendiri kan merupakan, tadi disebutkan merupakan salah satu institusi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan ya Bu ya? Betul, betul. Nah, jadi sebenarnya apa sih Bu peran dan fungsi dari KPKNL itu sendiri? Ya, kalau kenalan sama KPKNL Pekanbaru, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru. Jadi bukan provinsi gitu ya. Iya. Di Provinsi Riau itu sendiri KPKNL itu ada 2. Oh, di ada. Pekanbaru 1, di Dumai 1. Oh, oke, Nah, baik. KPKNL Pekanbaru di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kanwilnya ada di Jalan Pepaya. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Jadi membawahi 3 provinsi. Pekanbaru sendiri sebagai KPKNL tentunya memberikan layanan yang pastinya adalah melaksanakan misi DJKN, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, melaksanakan visi itu kita punya 4 misi yang diturunkan dalam layanan teknis. Misi-misinya itu yaitu memberikan pengelolaan kekayaan negara. Nah, teman-teman BPS itu termasuk mitra kerja kami dalam rangka pengelolaan barang milik negara. Teman-teman pemerintah daerah juga mitra kerja kami terkait dengan pengelolaan BMD, termasuk juga penilaian BMD dan lelang BMD. Dan juga kita punya satu lagi misi terkait dengan pengelolaan piutang negara dan daerah. Jadi ada 4 layanan yang diberikan oleh KPKNL, layanan terkait dengan pengelolaan aset, penilaian aset, penyelesaian piutang negara dan daerah, serta pelaksanaan lelang terhadap aset-aset baik yang diajukan oleh masyarakat, oleh perorangan, oleh institusi, oleh swasta, maupun oleh pemerintah daerah. Oh, oke, baik. Berarti KPKNL di Pekanbaru itu sendiri kan, tadi Ibu menyatakan KPKNL di Provinsi Riau ini ada di Pekanbaru sama di Dumai. Ya kan? Untuk Pekanbaru itu sendiri, selain untuk dari kota Pekanbaru, ada kota kabupaten lain nggak Bu yang mungkin aset-aset pemerintahnya dikelola oleh KPKNL Pekanbaru? Mungkin seperti Indragiri Hulu atau kabupaten lainnya Bu yang Betul, dikelola KPKNL? di KPKNL Pekanbaru, kewenangan kami itu meliputi 7 kota kabupaten. Jadi 7 ya? ada Pekanbaru, ada Pelalawan, Oke, terus ada Kuansing, ada Kampar, ada ya. Inhu, ada Inhil, ada Rohul. Oh. Jadi 7 kota kabupaten. Kalau BPS biasanya 1 kota 1 kantor. Benar, gitu ya. Ya, Bu. Kalau saya itu 7 kota dan kabupaten. Kira-kira Berarti KPKNL sendiri itu yang Pekanbaru itu sendiri membedangi 7 kabupaten kota Betul. lainnya. Dumai sisanya, kalau nggak salah itu sekitar 6 ya. Ada 5 lagi berarti 5 kabupaten ya, kota. berarti 12 ya. Iya benar Bu. Ada 5 di Dumai. Nah, dari KPKNL itu sendiri Bu, kan tadi kalau nggak salah L-nya itu ada lelang, ada juga mengadakan lelang baik barang yang dimiliki oleh negara maupun dari perorangan kalau nggak salah ya Bu. Nah, untuk ada berapa sih Bu kategori lelang yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru itu sendiri? Kalau jenisnya banyak. Banyak banget, tapi secara umum kategorinya kita bagi 2 aja. Cuman 2 aja? Pertama lelang wajib, yang kedua lelang sukarela. Nah, jadi kalau lelang wajib itu yang memang secara ketentuan penjualan asetnya itu wajib melalui KPKNL, karena di situ ada pejabat lelang negara. Nah, lelang-lelang wajib itu seperti apa? Misalnya nih, lelang BMN, nah, lelang BMD, karena itu penghapusan aset dan penjualannya hanya mulai melalui lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas 1. Nah, kalau misalnya yang wajib lagi, misalnya nih teman-teman kejaksaan ngerampas atau menyita karena ada perkara, itu wajib dilelang melalui KPKNL. Yang juga wajib lagi, misalnya ada Bapak Ibu masyarakat atau perusahaan nih, kalau misalnya kita bicara perusahaan dapat dukungan pinjaman produktif dari perbankan, kan ada aset yang dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman tersebut.
ternyata misalnya gagal eksekusi atau gagal data atau gagal proses gitu, sehingga kemudian nggak bisa bayar pinjaman, bisa jadi pilot, itu wajib lewat KPKNL. Atau terkategori macet, misalnya masyarakat secara umum beli rumah lewat bank, nggak sanggup bayar, diingatkan nggak bisa, 2 kali 3 kali terkategori macet. Nah, rumah yang jadi jaminan itu wajib lelang di KPKNL, itu terkategori lelang hak tanggungan kalau itu kita nyebutnya. Nah, itu lelang-lelang wajib. Jadi banyak sih Mas, ada rampasan, ada pilot, ada sita, yang masuk kategori wajib. Nah, yang kategori sukarela itu hanya 2 yang sekarang kita layani di KPKNL. Yang pertama itu adalah lelang produk-produk UMKM. Dan yang kedua itu lelang dari perusahaan swasta. Jadi teman-teman swasta yang misalnya nih teman-teman perbankan pengen demolis aset gitu, ngajukan lelang ke kita terima. Kayak misalnya kalau di Riau itu yang sudah aktif dan kita apresiasi itu Bank Riau Kepri Syariah. Ini boleh nyebut nama ya? Ya boleh, Bu. Boleh ya. Nah, itu salah satunya gitu. Itu yang masuk kategori lelang sukarela. Baru-baru ini juga ada sih beberapa masyarakat perorangan yang sudah mulai nanya mau jual rumahnya lewat lelang, kira-kira bisa nggak Bu? Oh boleh, silakan datang ke KPKNL. Mas Kesuma juga boleh kalau punya aset mau dijual melalui lelang. Itu kategorinya lelang sukarela. Oke, baik. Jadi sebenarnya Bu, untuk lelang sendiri secara garis besar dari KPKNL itu sendiri berarti ada 2 Bu. Ada sukarela sama wajib. Di mana tadi yang wajibnya itu memang barang-barang baik hasil sitaan atau barang-barang yang memang wajib harus melalui pejabat lelang tingkat 1 ya Bu. Ya, pejabat lelang kelas 1. Kelas 1 ya, kelas 1 yang memang harus melalui KPKNL Pekanbaru. Nah, untuk yang ikut lelang itu sendiri Bu, apakah boleh perorangan ataukah harus perusahaan swasta atau kayak BUMD, BUMN, instansi pemerintah juga boleh ikut Bu, baik sebagai objek yang dilelang maupun sebagai peserta lelangnya? Udah terjawab, semua boleh. Oh, berarti semuanya itu boleh ya? Boleh. Pemohon lelang itu adalah orang yang memohonkan lelang. Orang yang memohonkan lelang itu boleh perseorangan, boleh perusahaan, boleh instansi, boleh swasta, boleh pemerintah, boleh. Semua boleh. Tinggal nanti masuk di kategori mana, ini wajib atau sukarela. Pembeli lelang juga gitu. Pembeli lelang itu boleh perorangan, boleh perusahaan, boleh perwakilan institusi tertentu gitu. Tentunya dengan kapasitasnya. Jadi misalnya nih lelang BMD. Lelang BMD yang mau beli lagi BMD pemerintah daerah juga. Nah, ini tentunya akan terhalang gitu ya, terhalang karena proses penjualan BMD itu adalah barang-barang yang rusak berat. Kan tentunya tidak mungkin dibeli lagi oleh pemerintah daerah gitu. Nah, biasanya dia akan terhalang dengan ketentuan-ketentuan di dia sendiri. Tapi seluruh pembeli lelang itu semua orang memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pembelian. Jadi dia masuk di kategori pembeli. Nanti pada saat pengajuannya di aplikasi lelang akan diverifikasi oleh pejabat lelang. Nah, proses verifikasi itulah nanti yang akan melihat dia lulus atau tidak lulus memenuhi syarat sebagai peserta lelang atau pembeli. Gitu. Nah, Mas Kesuma udah pernah? Saya tahun lalu udah sempat ikut Bu, 1 kali. Okay. Sebagai peserta ya Bu, bukan yang bukan objek atau barang di lelang. Yang nggak apa-apa. Kalau tahun lalu berarti masih pakai lelang versi 1. Nah, tahun ini kita sudah fix dari Desember tahun lalu, kita sudah menggunakan portal lelang Indonesia versi 2. Jadi Mas Kesuma kalau mau ikut jadi pembeli lagi harus verifikasi lagi gitu. Biar datanya diupdate karena secara pelan dan pasti seluruh data lelang di versi 1 itu sudah mulai dihapus gitu. Oke, baik. Nah, jadi sahabat data, kalau seandainya sahabat data ingin
mengikuti sebagai peserta lelang, ingin mencari barang-barang, ada nih yang menarik mungkin ya Bu ya, di Betul. barang-barang di hasil lelangannya dari KPKNL itu sahabat data bisa mengikuti proses lelang dan tinggal ikuti prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh KPKNL itu sendiri. Benar ya Bu ya? Betul. Dan juga tadi disampaikan juga oleh Ibu Maulinanya bahwasanya untuk penjualan itu perorangannya ternyata juga bisa untuk mengajukan ternyata aset saya ingin dilelang nih, bisa melalui KPKNL. Nanti sahabat data bisa mengikuti alur dan proses yang ada di KPKNL. Nanti akan pengkategoriannya akan disesuaikan oleh tim KPKNL itu sendiri. Nah, untuk jumlah lelang itu sendiri Bu, secara tahun ke tahun, baik dari mungkin dari tahun 2022 hingga 2024, apakah terjadi kenaikan atau penurunan baik dari jumlah lelangnya maupun jumlah barangnya di KPKNL Pekanbaru sendiri? Kalau dilihat data nih, kalau statistik itu pasti nanyanya data gitu ya. Nah, kalau based on data dari target lah ya. Kalau saya ngomongnya target dulu. Kalau dari targetnya KPKNL Pekanbaru terhadap pokok lelang, yaitu nilai yang kita lelang, itu dari tahun ke tahun nggak pernah turun. Karena katanya KPI itu harus challenging, kan gitu ya, harus menantang. Jadi ya naik terus gitu dari tahun 2022 di target di 200-an, kita mencapai 700 miliar gitu. Jadi lumayan besar karena di 2022 itu kita ada lelang kebun. Jadi kebun yaitu biasanya memang sometimes capaian lelang itu ada unsur surprise-nya gitu ya. Karena ada kondisi-kondisi di mana kadang perusahaan gagal mempertahankan liabilitasnya, akhirnya dinyatakan pilot lalu hasilnya dilelang. 2022 itu kita membukukan lebih dari 700 miliar. Di 2023 lebih terkejut lagi nih Mas Kusuma, dari target 293 kita membukukan 2,1 triliun. Oh, hampir 10. Udah berapa? 700% lebih. Ya itu gara-gara itu lagi ada perusahaan yang memang gagal pilot dan akhirnya harus dilelang. Dan yang di 2023 itu lumayan berdampak secara ekonomi karena kemudian kan terjadi peralihan hak, lalu si pemilik baru harus bayar BPHTB juga ke pemerintah daerah dapat PAD yang lumayan surprise, ujuk-ujuk tahu-tahu dapat 80 miliar mereka peralihan dari pemilik satu ke dua. Di 2024 karena memang lelangnya agak drop gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, kita hanya membukukan di 11 miliar dan memang di 2024 ini termasuk PNBP terendah sepanjang sejarah di KPKNL Pekanbaru gitu. Itu dari sisi realisasi rupiah. Nah, kalau dari sisi frekuensi ini juga kalau misalnya based on data kita bisa lihat bahwa di 2022 itu kita membukukan lelang di angka 1.200 frekuensi. Jadi kita melaksanakan lelang itu 1.200 didukung oleh 5 pejabat lelang. Itu bisa dibayangkan selama hari kerja itu ngelelangnya hampir selalu ada lelang. Jadi everyday ada lelang. Dan jumlah barang yang kita lelang itu lebih dari 2.500. Jadi satu kali lelang itu kadang ada 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu. Makanya frekuensi lelang itu biasanya selalu lebih rendah dari jumlah barang yang dilelang. Lalu di tahun 2023 itu kita ngelelang di angka 1.173 pelaksanaan lelang dengan jumlah barang 2.000 lebih. Jadi 2.000 lot gitu ya, 2.000 lot barang. Di 2024 itu menurun. Seiring dengan tadi kita lihat angkanya juga menurun. Pelaksanaan lelangnya 1.001. Saya ingat tuh angkanya enak soalnya 1.001. Gampang diingat. Gampang diingat dengan jumlah barang lebih dari 1.700 jumlah barang. Dan tingkat keterlakuan juga menurun. Dan biasanya
analisa teman-teman nih di regional ekonomi biasanya ngelihatnya seperti itu. Ketika lelang itu aktivitasnya tinggi, maka kita berasumsi terjadi growth yang luar biasa. Masyarakat punya kemampuan membeli, supply demand berjalan dengan baik. Tapi ketika terjadi penurunan dan itu luar biasa, tekanannya kerasa sekali kalau di lelang itu akhir 2024 sampai awal 2025 kita melihat bahwa situasi ekonomi sedang berusaha bangkit gitu ya, dan transaksi juga ya pas-pasalan. Kalau pejabat lelang setiap monef dengan saya sudah melelang Bu, tapi belum laku. Mohon doanya. Pasti selalu begitu. Tapi ya tidak ada masalah ya, karena di KPKNL sendiri lelang kan adalah layanan yang harus kami lakukan. Masalah laku dan tidak laku itu kan step kedua setelah layanan terlaksana. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang dari untuk tahun 2022-2023 itu memang terjadi kenaikan karena memang juga ada mungkin kayak surprise yang barang dilelang ya Bu, ya. Berbeda di tahun 2024 ini memang mungkin belum ada situasinya masih normal. Pelaku usaha masih bisa mempertahankan mungkin ya Bu ya untuk barang-barang likuiditasnya. Betul. Nah, tadi Ibu menyatakan bahwasanya terdapat PNBP dari barang-barang lelang itu sendiri kan Bu ya. Ada tadi disebutkan 35 miliar di tahun 2022, kemudian di tahun 2024 kalau nggak salah 11 miliar. Nah, saya penasaran nih Bu, untuk uangnya itu sendiri kan ada mungkin 50 miliar dalam 3 tahun terakhir. Itu apakah itu baliknya ke daerah yang dari Pekanbaru, yang 7 daerah yang dinaungi oleh KPKNL Pekanbaru, atau baliknya ke pusat nih Bu, ke Kementerian Keuangan Bu untuk PNBP-nya itu Bu? Oke, yang kalau PNBP lelang karena itu masuk dalam penerimaan PNBP langsung di setor ke kas negara dan berarti dihandle-nya sama Kementerian Keuangan langsung. Itu jadi tidak balik kepada daerah. Nah, yang dirasakan oleh daerah dampak atas pelaksanaan lelang itu adalah ketika pembeli lelang melakukan proses balik nama. Jadi lelang begitu si pembeli lelang melakukan transaksi, dia melunasi, dia akan balik nama. Dia balik nama, dia datang ke BPN dong untuk balik nama. Nah, sebelum dia datang ke BPN untuk balik nama, dia si pembeli ini harus minta kutipan risalah lelang dulu ke kami sebagai bentuk dia adalah pembeli. Nah, syarat pengeluaran kutipan risalah lelang, si pembeli lelang harus bayar BPHTB. Nah, BPHTB itu adalah pendapatan langsung yang bisa diterima oleh daerah dampak dari pelaksanaan lelang. Makanya saya tadi sempat cerita di tahun 2023 itu Bapeda Wansing kalau nggak salah sempat ngobrol terima kasih ke kita, tahu-tahu dapat jackpot sekian miliar, tahu-tahu masuk ke PAD mereka dalam bentuk pembayaran BPHTB. Gitu. Oke, baik Bu. Nah, tadi Ibu juga menyebutkan untuk lelang itu ada lelang yang dilakukan oleh UMKM, benar ya Bu ya? Lelang yang dilakukan oleh UMKM secara sukarela itu kan itu bertujuan untuk mungkin meningkatkan pemasaran mereka. Nah, untuk UMKM ini, apakah memang ada UMKM di bawah binaan KPKNL atau mereka hanya sukarela nih Bu, daftar sukarela untuk ikut lelang nih Bu? Bagaimana sistemnya untuk di KPKNL Pekanbaru sendiri? Ya, saya cerita agak panjang sedikit boleh ya? Nggak apa-apa Bu. Jadi UMKM ini menjadi menjadi salah satu amanah besarnya Bu Menteri setelah kita berhasil keluar dari COVID. Kita melihat bahwa penyangga ekonomi terbesar itu adalah para pelaku UMKM. Nah, setelah itu seluruh unit eselon 1 yang punya kantor vertikal di daerah diamanahi untuk melakukan pembinaan atas UMKM. Nah, di KPKNL sendiri karena kami punya yang namanya portal lelang, kita melihat bahwa itu bisa jadi e-commerce bagi para pelaku UMKM. Nah, di 2022 itu KPKNL Pekanbaru sudah mulai melakukan aktivitas untuk melaksanakan lelang produk UMKM.
tapi memang belum terstruktur. Nah, di 2023 kita mulai buat strukturnya dengan program namanya Semarak Melaju. Jadi bagaimana kita mendukung UMKM untuk bisa naik kelas. Nah, bekerja sama dengan provinsi di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Per-UMKM-an kayak gitulah ya. Panjang banget. Nah, dinas itu kita kerjasama dan akhirnya kita bisa mendapatkan link dengan PLUT dan tim-tim yang membantu perkembangan UMKM untuk mendapatkan daftar UMKM. Nah, di situ mulai kita bangun komunikasi dan di KPKNL Pekanbaru ada 2 program yang terus kita coba berjalan sampai hari ini. Yang pertama itu adalah Selancar. Itu adalah akronim dari Selasa Cakap Belajar. Jadi teman-teman UMKM diundang ke KPKNL Pekanbaru untuk mendapatkan informasi bagaimana bikin NIB, bikin NPWP, dapat izin PIRT, izin usaha, atau kalau dari teman-teman Kumham itu HAKI gitu. Itu kita lakukan sekali sebulan di Selancar. Dan yang kita lakukan tiap minggu itu adalah Laju. Laju itu lelang Jumat produk UMKM. Jadi kalau Mas Kusuma tertarik beli produk UMKM, itu bisa akses di lelang.go.id. Biasanya katalognya kita keluarkan di IG-nya KPKNL Pekanbaru setiap hari Rabu. Lelangnya selalu ada setiap hari Jumat. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, semua. Dan satu lagi di KPKNL Pekanbaru yang juga kita coba hidupkan sudah 2 tahun ini adalah Gemilang. Itu Gebiar Lelang. Nah, Gebiar Lelang ini adalah lelang UMKM tapi tidak dengan mekanisme online, tapi konvensional, bayar langsung, tawar langsung, dan biasanya kita pilih untuk produk-produk high end. Jadi yang memang harganya cukup tinggi, tapi produknya memang hanya 1 atau 2 gitu, kayak lukisan atau ukiran, ya, yang produk-produk satu-satu lah gitu. Itu dan selama ini mereka semua kita bina secara intens. Selain menjadi binaan di KPKNL Pekanbaru, seluruh UMKM yang kita bina juga masuk dalam binaan Kementerian Keuangan Kemenkyu 1 Riau. Kalau yang terdaftar sih lebih dari 300-an, tapi yang aktif mungkin sekitar 60 atau 70. Yang sudah naik kelas dan juara di beberapa event itu ada 6 atau 7 UMKM. Jadi mereka suka lapor, Bu, kami mau tanding di sini, minta testimoni, ya kayak gitu kan. Oke. Kita senang sih ngebantu UMKM, karena kalau UMKM masih ada, ya ekonomi ini masih bertumbuh, insya Allah. Nah, jadi menarik ya sahabat data. Tadi disebutkan bahwasanya KPKNL itu sendiri telah membina untuk UMKM sejak tahun 2022 ya Bu ya. Dari 2022. Jadi apabila sahabat data mungkin ada nih produk-produk UMKM mungkin bingung nih mau pasarkan kemana, atau bingung nih apa sih yang harus saya lakukan. Dan ternyata KPKNL itu sendiri sudah melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada di Provinsi Riau. Nanti sahabat data bisa dapat, tadi disebutkan ada Selasa Cakap Belajar, itu akan diajarkan sahabat data mengenai baik dari mungkin produk ataupun perizinan tadi ya Bu ya. Kemudian nanti ada juga Laju tadi ya, lelang Jumat. Nah, nanti barang-barang dari sahabat data bisa dipasarkan di portal yang telah disiapkan oleh KPKNL itu sendiri. Dan itu akan bisa membuat pemasaran dari sahabat data itu semakin luas dan semakin lebar. Jangkauannya nasional dan proses posting barangnya itu lebih kurang 1 minggu. For free, tidak berbayar, dan atas permohonan lelangnya juga tidak berbayar gitu. Hanya nanti ketika terjual, barangnya terjual, ada tarikan PNBP untuk kas negara, dan
sangat kecil, hanya 1% dibandingkan kalau 0,5 ya, 0,5 untuk UMKM itu 0,5 dibandingkan dengan tarif PNBP untuk jenis barang lain. Nah, sahabat data, jadi apabila sahabat data ingin produk UMKM-nya dilelang atau dipasarkan lebih luas, dan itu jangkauan nasional tadi ya Bu, Betul, ya, bisa dipasarkan di KPKNL itu sendiri. Nanti sahabat data bisa mengikuti prosedur yang ada di KPKNL itu. Nah, ngomong-ngomong UMKM nih Bu, kita juga ada UMKM nih Bu, produk UMKM yang ada di podcast ini Bu. Kita panggil boleh Bu ya? Oh boleh. Bang, tolong Bang. Ya. Pagi, Pak Nata. Halo pagi Bang. Ini ada kopi nih, Ibu. Boleh Pak Nata pesan, kita juga kopi banyak Bu. Ada kopi anti galau, ya. Ada kopi anti ngantuk, Ibu. Mana? Kopi kenangan mantan nggak ada? Kopi kenangan mantan itu jangan. Oh jangan Ada ya, di sini. nggak bisa move on Atau yang kita anti-aging, ya. Bu. Yang anti-aging. Boleh, yang anti-aging bagus juga Oh iya, itu. boleh. Kalau Pak Nata yang mana? Saya samakan aja sama ibunya, nggak apa-apa Bang. Ditunggu ya, saya buatkan dulu ya. Oke. Terima kasih Abang. Terima kasih Bang ya. Yang manis ya Bang. Nah, bicara mengenai ekonomi Bu, tadi disebutkan bahwasanya UMKM merupakan salah satu pendongkrak atau pembangkit ekonomi, bahkan menjadi penolong yang utama ketika di COVID kemarin. Betul. Nah, untuk di Badan Pusat Statistik sendiri itu kami melakukan pendataan lengkap, itu namanya sensus Bu. Itu ada 3 sensus, di mana ada sensus penduduk, ada sensus pertanian, dan ternyata ada sensus ekonomi. Di mana sensus ekonomi ini bertujuan untuk menangkap perekonomian di suatu wilayah secara menyeluruh. Jadi seluruh UMKM itu data oleh Badan Pusat Statistik Bu. Dan untuk sensus ekonomi itu sendiri dilaksanakan setiap tahun berakhiran angka 6 Bu, dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Nah, untuk KPKNL itu sendiri Bu, pernah nggak sih Bu KPKNL itu sendiri memanfaatkan data-data dari hasil sensus ekonomi yang telah dilaksanakan oleh BPS sendiri Bu? Kalau memanfaatkan data dari sensus ekonomi kan berarti sensus ekonomi 2016 ya? Iya benar Bu. Saya ingat waktu saya masih ada di Medan tuh, karena saya lumayan intens minta data itu ke BPS. Jadi kan BPS itu suka ngimpun data tahunan, data per jenis sensus gitu kan, dan kita aktif meminta data. Kenapa? Karena data BPS terutama kalau misalnya bicara sensus ekonomi di kami di keuangan itu menjadi backbone lah datanya BPN untuk pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya kebijakan ekonomi gitu ya. Nah, makanya juga kalau misalnya bicara sensus, kita juga adalah institusi yang sangat berharap proses sensus ini berjalan dengan baik gitu. Agar data yang terkumpul benar-benar data yang pasti, yang valid, sehingga nanti juga pada proses ketika kita menggunakan data untuk membuat analisa kebijakan ekonomi itu juga menjadi tepat sasaran kan gitu. Nah, cuman saya juga sering tuh, saya terakhir itu tahun berapa ya, pokoknya pulang ke kampung lihat di meja makan itu ada muk dari BPS itu. Misalnya suka gitu ya. Itu tapi saya nggak tahu itu sensus apa ya, sensus penduduk kayaknya mungkin ya, bukan sensus ekonomi ya. Karena sensus ekonomi dilakukan untuk para pelaku ekonomi. Nah, ini yang menjadi tantangan juga sih menurut saya. Bagaimana teman-teman para pelaku ekonomi mampu untuk terbuka, mampu untuk mendukung program ini sehingga data-data yang dimintakan, data-data yang dibutuhkan oleh BPS itu benar-benar disajikan dengan kondisi apa adanya. Ya, karena Bapak Ibu sebagai pelaku ekonomi salah ngasih data, ujungnya nanti garis merahnya salah ngambil kebijakan. Jadi secara langsung dan secara tidak langsung seluruh data yang dihasilkan oleh teman-teman BPS bagi kami di KPKNL Pekanbaru, dan kalau terutama terkait dengan sensus ekonomi itu menjadi penting. Karena ada salah satu kegiatan di kita itu yang namanya ekstensifikasi lelang.
Ekstensifikasi lelang itu adalah proses penggalian potensi lelang yang kita lakukan tentunya untuk lelang sukarela. Maka penting bagi kami untuk mendapatkan daftar perusahaan yang ada di satu daerah tertentu, di satu wilayah tertentu, apakah mereka sudah berkolaborasi dengan kita atau belum, apakah mereka sudah memanfaatkan lelang atau belum, dan salah satu sumbernya ya data sensus ekonomi. Ini terima kasih BPS. Jadi benar-benar data sensus ekonomi itu sendiri sangat-sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan juga ya Bu oleh KPKNL. Terutama tadi Ibu menyatakan bahwasanya untuk data-data perusahaan-perusahaan ingin melihat perusahaan mana nih yang mungkin belum memanfaatkan portal lelang itu sendiri. Benar ya Bu ya? Iya. Nah, untuk di tahun depan Bu, di tahun 2026 itu BPS akan melaksanakan sensus ekonomi yang ke-5 Bu. Dari yang pertama 86, 96, kemudian 2006, 2016, dan di tahun besok itu ada tahun 2026. Per 10 tahun ya? Per 10 tahun, benar Bu. Nah, boleh nggak sih Bu, mungkin dari Ibu, boleh nggak sih Bu untuk tolong ajakan kepada, kan ada nih perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan swasta maupun yang dari UMKM tadi, untuk Ibu ajak dan kolaborasi ikut mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026 nih Bu. Nah, itu dengan senang hati tentunya. Pertama karena memang tadi saya sampaikan kami juga butuh. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini, di podcast ini, kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan, dan teman-teman para pelaku ekonomi, baik pelaku ekonomi di level mikro, makro, maupun pelaku ekonomi yang sudah sifatnya regional dan nasional, mari sama-sama kita dukung pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 ya. Benar. Pastikan bahwa teman-teman seluruh pelaku ekonomi menyampaikan data yang up to date, data yang valid dan pasti, sehingga kemudian dengan data tersebut kebijakan-kebijakan ekonomi di masa datang yang pastinya juga akan berdampak pada proses ekonomi yang dilakukan oleh teman-teman semua itu memberikan jalan terbaik untuk pertumbuhan ekonomi yang juga lebih baik. Kira-kira. Sangat kami tunggu nih Bu, nanti akan kami kirimkan mungkin kolaborasi dari BPS dan KPKNL itu sendiri Bu. Boleh. Sepertinya itu abang-abang Starlingnya udah siap nih kopinya Bu. Bisa apanya Bu? Alhamdulillah. Ini yang anti-aging tadi ya? Oke. Ini biasanya saya kasihnya pakai cup. Cuman berhubung hari ini saya biasanya saya langsung keliling, cuma hari ini saya begitu capek, jadi saya kasihnya pakai gelas, saya mau istirahat dulu, silahkan diminum. Lama pun apa saya tungguin kok gitu. Karena tadi saya pengen punya warung kopi, cuman itulah kayaknya biaya-biaya untuk keperluan juga mahal, juga pengetahuan saya untuk warung kopi itu apa sih yang diperlukan gitu. Kayaknya sih saya masih belum tahu, sangat minim gitu, jadi saya masih bingung nih. Karena kalau keliling terus ini kan capek juga gitu. Iya benar. Gitu. Makanya gitulah kondisinya. Tapi abang bisa punya warung kopi loh. Itu gimana Bu? Caranya abang lihat nih di BPS. Ada nggak tanah BMN yang bisa abang sewa untuk abang bikin kantin? Itu konteksnya pengelolaan aset. Jadi abang bisa optimalkan. Misalnya BPS punya ruang bebas misalnya 1 atau 2 meter. Kan abang bisa cukup segitu untuk abang punya warung. Nanti coba tanya sama bagian umumnya BPS, ada nggak potensi saya bisa mengoptimalkan aset? Jadi saya sewa nih gitu. Oh, bisa gitu Bu ya? Bisa banget. Nah nanti kan itu juga membantu pertumbuhan ekonominya si abang gitu. Betul, dan BPS-nya nyatet sebagai PNBP atas penerimaan sewanya abang gitu. Ya? Betul. Abang ngopi aja sama kami di sini. Saya bisa dulu di bawah pohon Bu. Kayak itu aja. Nanti abang juga bisa Bang, abang bisa ikut ada pembinaan dari UMKM dari KPKNL itu sendiri Bang. Nanti abang akan dapat bagaimana cara perizinan ya Bu ya tadi ya Bu ya. Nanti abang akan dibantu juga untuk penjualan pemasarannya. Benar kan Bu ya tadi? Betul, ada. Nanti mungkin abang bisa cek di websitenya Bang ya. Tapi yang paling gampang itu tadi Bang, biar abang gak jalan-jalan, cari lokasi di BPS ini yang bisa abang sewa untuk abang bikin kantin. Berarti saya harus tanya dulu Bu ke kantor BPS-nya Bu ya. Tanya ke kantor BPS. Terima kasih Bu informasinya. Sama-sama. Terima kasih Bang. Seperti biasa, bukan gratis. Iya, saya kiris ya. Baik Bang, aman Bang. Nggak pakai kiris, abang belum pakai kiris ini. Sekarang jadi sekarang udah pakai kiris sekarang. Boleh. Atau transfer juga, transfer juga bisa. Boleh, luar biasa. Terima kasih Bang. Iya Bang.
Nah, itu dia Bu, abang-abang Starlink di sini sangat luar biasa Bu, apanya. Jadi kami kadang bisa kiris, kadang harus transfer, kadang harus cash Bu, apanya. Suka-suka abangnya Bu. Tapi kami karena UMKM ya udah kami akan terus membangkitkan untuk UMKM itu sendiri. Iya, salah satu bentuk dukungan gitu. Benar, ya iya, untuk Bu. keberlanjutan UMKM. Siapa lagi yang akan beli produk UMKM kalau nggak kita sendiri? Benar ya Bu. Jadi bangga belanja buatan Indonesia. Nah, Bu, pertanyaan terakhir nih Bu sebagai penutup podcast kita nih Bu. Apa sih Bu harapan Ibu akan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan Ibu? Harapannya, sebelum harapan saya mau apresiasi dulu boleh ya? Boleh, sangat boleh sekali Bu. Ini BPS Riau keren nih, ini kan masih menuju ya. Bu, gitu. insya Allah. Menuju 2026 sudah mulai mengembangkan isu-isu betapa pentingnya sensus ekonomi 2026. Dan tentunya harapannya sensus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Bisa mendapatkan respon yang baik juga gitu, dan kepada seluruh masyarakat ekonomi tentunya, para pelaku usaha kecil, menengah, luar biasa, yang ke atas dan seterusnya gitu. Tentunya saya juga ingin menghimbau agar menguatkan kerjasama gitu ya, memastikan bahwa pada proses sensus benar-benar menyampaikan data yang dibutuhkan oleh petugas sensus. Karena tadi juga sudah sempat saya singgung, data yang Bapak Ibu berikan itu akan kembali dalam bentuk kebijakan ekonomi yang secara langsung akan Bapak Ibu sebagai pelaku usaha rasakan. Karena kan nanti akan diambil oleh Kementerian Keuangan untuk menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi ke depan. Jadi moga-moga seperti tagline lelang nih, tagline lelang itu pasti prosesnya, bagus harganya. Moga-moga sensus ekonomi 2026 itu pasti datanya, valid hasilnya, dan terpercaya. Moga-moga. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu Maulina telah hadir di podcast BPS Provinsi Riau. Sangat luar biasa nih Bu, kami mendapatkan insight-insight yang sangat luar biasa. Tadi mengenai lelang, kemudian bagaimana KPKNL itu sendiri memberikan dampak perekonomian terhadap di daerah Riau itu sendiri, dan juga tadi juga disampaikan bahwasanya KPKNL Pekanbaru itu juga membina UMKM juga ya Bu ya. Baik sahabat data, itu dia untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.